Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kalau suaranya pakai laptopku aja, Pak? Supaya Pak Harjanto juga bisa dengar orangnya. Cek tes. Halo. Ya, selamat pagi. Suara apa bisa didengar? Kurang seberapa jelas Pak Arjanto, agak jauh. Oh, ya. Tes suara. Selamat pagi. Coba suaranya Pak Harjanto jelas nggak? Bisa didengar, Pak? Bu Toni, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Suaranya Pak Harjanto dengar nggak, Bu? Bisa didengar? Soalnya Pak Arjanto di unmute itu, nggak dengar soalnya. Saya Tapi tidak pakai itu. Oh, nah ini sudah dengar ini sudah. Saya soalnya baru mulai buka. Belum terlambat ya? Mau hidupkan enggak? Kok tak hidupnya feedback nggak? Benar. Tak atur ya, benar. Ini tak buat lo aja. Nomor berapa itu? 150. Iya. Oke. Teman-teman ini mencoba tidak dengan cara share screen, tetapi pakai LCD supaya bisa terlihat di sini. Saya sambil bisa menunjukkan kalau hari ini belum terlalu baik, belum bisa diterima, ya nanti ada evaluasinya. Saya kira itu teman-teman bisa didengar. Bisa Pak. Oke. Bisa jelas Pak. 150. Sudah jam 10 mau dimulai. Mau dimulai ya. Sudah berapa orang? 10 Pak. Baru 10. Iya, jadi karena saya juga baru dapat pengumuman kemarin ada misa dia yang bersamaan. Jadi mohon maaf pada saat ini nggak bisa di YouTube kan. Jadi ya memang hanya Zoom. Karena kalau di YouTube kan tabrakan sama misa biak yang live streaming. Oh iya. Ada chat nih. Oh ada Mbak Dian. Apa kabar Mbak Dian? Halo Kak. Mana nih Kak Dian? Ci Olive kemarin ke sekretariat ya? Iya. Oh, saya lihat sekilas kayak Ci Olive, tapi saya dari belakang sih. Kemarin saya di sekretariat sampai jam 11:30. Sampai jam 11:30. Oh, aku sampai jam 10:30 toh aku. Iya, saya di situ jam 10. Oh ya? Oh. Iya. Wah, ini aku pakai ini sih. Pakai lip colornya Zoom nih. Tapi nanti kalau lip colornya tak nyalakan, ntar Pak Harjanto jadi lipstikan ini nanti. Oh, Pak Harjanto di rumah ini? Enggak, kita semua lagi di sekretariat. Oh, di sekretariat. Aku mau nyapa, ini bener tak dari belakang, soalnya kok rambutnya beda. Nomornya? Gini aja WA aku saya, nanti saya. Loh kemarin Bu Toni ketemu Pak Harjanto dah? Ya ketemu lah. Oh. Tapi Celu udah pulang. Iya. Saya datang jam 10 kurang seperempat, terus pulangnya jam 11:30. Oh.
ngobrol-ngobrol sama Pak siapa itu, Pak Vincent apa masih di situ. Enggak, ini bisa WA. WA saya 081 2300 8. Nanti kalau sudah pandemi kita ketemuan yuk. Selamat siang Pak Har, selamat pagi Pak Har. Siapa ini? Saya. CVV. Oke. Sorry, baru selesai misa Kak Ade. Aku Misa. baru misa. Misa jam 9 tadi ya? Ya, Iya. ini katedral Jakarta. Kak. Oh. Iya. Senengi Jakarta. Dolan, sekalian dolan Pak. Anaknya Jakarta terus misalnya Jakarta. Bukan, soalnya enggak nemu-nemu. Saya kan Iya. rada gaptek, jadi mencari yang jam 8 di Katedral Surabaya. Oh, namanya nemu linknya. Kurnia Sari deh. Ganti ini ya, Pak? Saya minum dulu Pak, minum dulu. Ya, Apa? Ini lansia kapan Pak ada misa Pak? wah belum tahu itu. Oh, Belum tahu. enggak ada misa tak bikin gereja sendiri ya. Aku dengar dari Pak Sunda kok katanya nanti mau lagi sedang dipikirkan ya, mungkin Desember ya. Atau kalau enggak, misalkan katakanlah ada event-event tertentu gitu ya, peringatan apa, biasanya ada yang manggil Romo itu masih boleh kok, maksimum 10 orang kok nggak salah. Tapi Ya. disesuaikan dengan rumahnya ya, maksudnya tetap jaga jarak 1 sampai 1,5 meter gitu. Sudah bersebelas Pak, mau dimulai dah? Oke, mulai. Yuk, kita Bisa mulai dengan dimulai. doa dulu ya. Oke. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berikan kami kesehatan dan kebaikan-Mu sehingga kami boleh berkumpul secara virtual di sini untuk kembali belajar bersama KKGK dengan Pak Harjanto. Terima kasih Tuhan, Kau telah adakan kembali karena terakhir kami belajar bersama sudah cukup lama, akhir Agustus lalu. Dan biarlah pada saat ini kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang dapat membuka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami dapat menangkap semua pengajaran yang akan diajarkan oleh Pak Harjanto dari KKGK. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga yang dapat memimpin dan membimbing Pak Harjanto, sehingga beliau dapat mengajarkan tentang ajaran-ajaran Gereja Katolik, dan kami pun dapat siap untuk menerima menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala koneksi, segala wifi dan lain-lainnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan sungguh kami percaya bahwa hanya Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang hanya segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan. Jadi nanti yang saya spotlight memang yang namanya Julius Budi Harjanto ya. Itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Harjanto. Nanti itu yang akan istilahnya kami akan mencoba dengan LCD supaya benar-benar kayak ngajar gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau bagaimana bisa nanti monggo diinterupsi, bisa dua arah. Silakan Pak Harjanto. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat ketemu kembali di Zoom pagi hari ini. Kemarin beberapa kali pertemuan terakhir itu di Agustus, kita sudah sampai di KKGK. Suaranya enggak begitu dengar Pak Harjanto. Apa Pak? Apa Bu? Gimana Bu Tony? Bagaimana? Suaranya tidak begitu mendengar saya. Pelan banget. Baik teman-teman, sedikit agak saya keraskan suaranya supaya bisa sedikit terpahami. Lalu kita sudah... Soalnya itu kok di-unmute. Tetap belum bisa terdengar? Dengar.
Oke. Dengar, sudah. Tadi kurang jelas. Bulan lalu itu, Agustus itu kita sudah sampai di nomor 150. Terakhir saya ulang kemarin ada pertanyaan itu, apa yang menjadi misi dari gereja? Misi. Jadi misi gereja itu mewartakan, menggemakan, dan menegakkan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Yesus Kristus untuk segala bangsa, dari segala bangsa, di antara bangsa-bangsa itu. Jadi tugasnya gereja itu kita, semua orang yang telah dipermandikan, dipersekutukan, mereka dipersekutukan dalam gereja, dan mereka mempunyai misi untuk mewartakan, menegakkan kerajaan Allah. Teman-teman, seringkali orang masih sedikit kurang memahami apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah orang banyak memahami kelak kalau kita sudah dipanggil Tuhan, lalu kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Sementara dalam keseharian kita selalu berdoa dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi. Artinya kita itu mewartakan, menegakkan kerajaan Allah itu ya di atas bumi ini. Ya. Kerajaan Allah yang sudah terjadi, yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus di antara segala bangsa di bumi ini. Maka kerajaan Allah itu sebenarnya kerajaan damai, kesejahteraan bagi kita semuanya. Semua orang yang sudah dibaptis itu diutus untuk ikut mewartakan, menegakkan kerajaan Allah. Dengan apa? Dengan cara bagaimana saya menjadi tanda keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya begini, jelas. Kalau ada orang tidak tahu, maka saya memberitahu. Itu artinya saya menghadirkan kerajaan Allah. Jadi ketika ada orang lapar, saya memberi makan. Ketika ada orang tidak berpakaian, saya memberi pakaian. Ketika ada orang bodoh, saya mengajar. Ini adalah menghadirkan kerajaan Allah. Maka ini misi gereja, misi kita. Semua orang yang sudah dibaptis untuk ikut menegakkan, ikut mewartakan kerajaan Allah yang sebenarnya telah dimulai oleh Yesus Kristus sejak kehadiran di dunia ini. Maka dalam konteks ini gereja itu mau membentuk benih dan permulaan kerajaan yang menyelamatkan ini di atas bumi. Jadi kerajaan Allah yang kelak itu akan kita alami di surga, ya kerajaan Allah yang ke depan. Tetapi sekarang ini kita sudah menanamkan, sudah membentuk benih-benih permulaan kerajaan Allah. Dengan cara apa? Ya seperti tadi dikatakan, kalau ada yang bersalah kita ampuni, kalau ada yang membutuhkan pertolongan kita beri pertolongan. Ini menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana saya menghadirkan kerajaan Allah sebagai tetangga di lingkungan RT kita. Itu kita bisa menghadirkan sekalipun tidak seiman misalnya. Kerajaan Allah itu berhak hadir untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia itu berhak hadir. Dan kita menghadirkan atau menerima kehadiran itu. Ketika kita ditolong, maka kita menerima kerajaan Allah itu dari orang lain. Tetapi ketika saya berbuat, itu berarti saya menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Begitu teman-teman. Sehingga apa-apa yang kita buat, mengampuni, mengajarkan, merawat, maka gereja sekarang ini hadir dalam sekolah Katolik misalnya, dalam rumah sakit Katolik. Ini adalah manifestasi dari apa yang dulu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika aku sakit, kamu merawat aku.
Ketika sekolah juga demikian, gereja hadir menjadi panti asuhan, panti jompo, sekolah, dan sebagainya, panti-panti sosial, dan sebagainya. Maka ini bukan saja untuk merekrut bagaimana orang menjadi Kristen, tidak. Tetapi ini adalah tugas kita, misi gereja untuk ikut mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah yang sejak awal telah dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu kira-kira teman-teman. Kemudian yang berikutnya, dalam arti apa gereja itu sebuah misteri. Ya. Gereja itu misteri. Gereja merupakan sebuah misteri sejauh. Ya. Gereja itu sakramen atau misteri. Sejauh apa? Realita yang tampak itu hadir dan aktif. Gereja meskipun misteri, tetapi realitasnya, kenyataannya yang tampak hadir di dalam persekutuan itu aktif. Ya. Ada orang miskin ditolong, ini keaktifan. Jadi ini gerak gereja, ini misi gereja. Gereja yang misteri itu tampak di sana, tampak di pelayanan-pelayanan, tampak di kegiatan keberadaan setiap anggota gereja. Tetapi juga secara spiritual ilahi hanya bisa dilihat dengan mata iman. Misalnya begini. Misalnya setiap kali kita dibaptis, kita itu dipersatukan dengan Kristus. Dibaptis, lalu juga menerima Ekaristi. Ini nggak bisa dijelaskan. Aku kalau sudah menerima Ekaristi itu merasa damai, merasa nyaman, dan itu tidak bisa dijelaskan. Ini realitas spiritual. Maka dalam arti apa gereja itu sebuah misteri? Yaitu misteri. Saya hanya menerima roti yang saya hayati sebagai Tuhan Yesus sendiri. Realitanya ini sungguh-sungguh hanya dipahami dengan kacamata iman. Setiap orang Katolik berbeda cara menanggapinya, cara merasakannya ketika menerima Ekaristi misalnya. Memberi itu kalau matematis kita rugi. Tetapi dari kacamata iman, memberi itu bisa membahagiakan. Ya, semacam itu, teman-teman. Gereja itu misteri. Sejauh memang realitanya memang tampak hadir dalam keaktifan. Ada di Bina Iman Anak, ada di remaja Katolik, ada di orang muda Katolik, ada di mana. Segeraknya itu tampak di mana-mana. Ini realita. Dan ada pertemuan-pertemuan Bina Iman Anak itu karena baptisan. Ada pertemuan-pertemuan lingkungan itu realita. Itu karena baptisan. Kalau saja tidak ada baptisan, maka tidak akan pernah ada lingkungan. Tidak pernah akan ada BIA, Rekat, OMK. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada pertemuan-pertemuan. Tidak pernah ada Ekaristi. Ya. Ini karena pembaptisan itu. Nah, inilah yang disebut sebuah misteri. Orang yang memiliki harta benda banyak, tetapi rela berbagi, ini misteri. Ya. Bagaimana dia bisa murah hati? Karena mereka menghayati sakramen-sakramen yang telah diterimanya. Di semua sakramen itu Kristus hadir di dalamnya, dan ini menjadi sebuah misteri bagi kita. Kira-kira semacam itu kalau kita menjelaskan gereja itu misteri. Misteri itu bisa disebut juga apakah gereja itu sakramen. Iya, karena dalam gereja itu menjadi tanda dan sarana cinta yang menyelamatkan. Jadi gereja itu harus menjadi tanda dan sarana cinta, di mana anggota-anggotanya tidak menunjukkan tanda cinta dan menjadi sarana orang selamat, itu bukan gereja. Kalau teman-teman merasa menjadi anggota gereja Katolik, menjadi anggota gereja, tetapi yang ditanamkan ke setiap hariannya kontradiksi dengan keberadaan cinta itu sendiri, itu bukan. Maka
Misteri itu apa? Misteri itu ketika kita menjadi tanda cinta, menjadi sarana cinta, menjadi penyalur rahmat. Itulah gereja menjadi tampak dalam realita menjadi misteri. Gerak-gerak kita itu di apa namanya, perbuatan-perbuatan kita itu digerakkan oleh roh. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang misteri. Saya kira teman-teman itu di 50 dan 51 itu pemahamannya bisa semacam itu. Tetapi kalau teman-teman dua hal ini sudah mendengarkan dan mungkin belum ada yang belum terlalu jelas, bisa ditanyakan. Saya membuka kesempatan supaya tidak terlalu banyak, supaya nanti hal-hal itu saja yang difokuskan. Teman-teman bisa bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Kira-kira ada yang mau bertanya di soal itu? Dibuka pertanyaan untuk 150 dan 151 ya. Jadi apa yang menjadi misi gereja? Lalu gereja itu misteri. Gitu. Apa yang menjadi misi gereja dan gereja itu misteri. Teman-teman ada yang bertanya di soal itu? Kalau tidak, bisa nanti asal tahu apa yang akan ditanyakan. Kalau begitu saya bisa lanjutkan. Apa arti gereja merupakan sakramen keselamatan universal? Ya, gereja itu misteri, tetapi juga sakramen. Sakramen itu tanda dan sarana untuk keselamatan kita. Jadi segala sesuatu yang dibuat dalam gereja, dalam pancatugas gereja itu, ya, yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, arahnya hanya satu, keselamatan semuanya. Keselamatan bagi semua, tidak ada yang lain. Keselamatan untuk semuanya. Maka apa artinya gereja merupakan sakramen keselamatan universal? Universal itu ya untuk semua bangsa. Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang dibaptis, bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Suka tidak suka bahwa kehadiran Kristus itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang yang mau dibaptis. Ya. Tetapi mereka yang mendengar pewartaan itu pantas harus dibaptis, harus memberikan diri pembaptisan. Maka dengan baptisan itu kita masuk di dalam persekutuan gereja, persekutuan murid-murid Kristus. Lalu dalam persekutuan itu kita semua menjadi sakramen keselamatan, menjadi tanda dan sarana keselamatan. Misalnya tanda keselamatan. Orang melihat kita itu sudah merasa nyaman bahwa saya bersahabat, itu keselamatan. Saya mengajar, itu keselamatan. Saya memberi, itu keselamatan. Saya menolong, itu keselamatan. Maka teman-teman, gereja itu sakramen keselamatan untuk universal karena gereja merupakan tanda dan sarana baik untuk rekonsiliasi, pengampunan, pendamaian kembali, ya, untuk rekonsiliasi dan persekutuan seluruh umat manusia dengan Allah, maupun kesatuan seluruh bangsa manusia. Jadi sakramen itu ketika kita rekonsiliasi, menerima pengampunan dari Allah, saya dipersekutukan bukan hanya dengan istri, anak-anak, tetapi saya dipersekutukan juga dengan tetangga-tetangga yang lain dan semua umat manusia segala bangsa ini. Jadi kita diutus untuk menjadi tanda dan sarana bagi orang lain, termasuk bagi orang yang tidak mengenal Yesus, ya, yang belum mengenal Yesus, bahkan yang membenci Yesus, yang membenci kita. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi mereka semua. Konkretnya mana? Konkretnya seperti cerita dalam kitab suci,
orang Samaria yang baik hati. Ya, seperti orang Samaria yang baik hati. Samaria itu suatu kelompok yang tidak terhitung, yang disebut orang marginal, orang bukan Yahudi asli. Tetapi dia menolong untuk siapa saja. Sama seperti kita, kalau saya berbuat baik, saya tidak perlu harus tanya. Kalau saya mau menolong, kalau saya mau berbuat baik, kalau saya mau membantu, saya tidak mau menolong. Kamu sudah dibaptis belum? Atau kamu Katolik? Enggak, tidak. Karena saya dengan baptisan itu diutus bukan hanya untuk keluarga saya, bukan hanya untuk semua saudara-saudara seiman, tetapi di luar iman Katolik. Maka Allah kita diajak untuk menjadi sarana untuk rekonsiliasi dan persekutuan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia menjadi rukun yang dipersatukan dengan Allah maupun dipersatukan dengan seluruh bangsa manusia. Dibaptis saya dipersatukan dengan Allah, dibaptis saya dipersatukan dengan seluruh umat manusia. Itulah yang dimaksud merupakan sakramen keselamatan. Maka saya menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah itu di tengah masyarakat. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman, kemudian kita akan melihat gereja umat Allah tubuh Kristus kenisah Yesus. Mengapa gereja itu disebut umat Allah? Di nomor 153 itu, mengapa gereja itu disebut umat Allah? Teman-teman, gereja adalah umat Allah karena Allah menghendaki untuk menyucikan, menyelamatkan manusia bukan secara terpisah, tetapi dengan menjadikan mereka satu keluarga yang dikumpulkan bersama oleh kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini, gereja itu umat Allah. Gereja itu umatnya Allah dengan baptisan memang menjadi jelas. Tetapi Allah menghendaki untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Semua manusia. Teman-teman, sekali lagi, dibaptis berarti kita menjadi umat Allah. Dipersekutukan dalam keluarga Allah. Tetapi Tuhan sendiri, Allah sendiri menghendaki agar semua orang tadi ikut menyucikan, menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Bukan hanya yang sesama iman saja, tetapi semuanya akan dikumpulkan bersama oleh kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama Trinitaris. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi akan dipersekutukan dengan mereka bersama. Kemudian ciri-ciri khas umat Allah. Apa sih yang menjadi ciri dari umat Allah itu apa? Teman-teman, seseorang yang menjadi anggota umat Allah, ciri seseorang menjadi anggota umat Allah ini melalui iman kepada Kristus dan pembaptisan. Melalui iman yang disebut umat Allah itu, menjadi anggota umat Allah itu, ya melalui iman. Iman itu apa? Iman itu jawaban ya terhadap kehendak Allah, terhadap sapaan Allah. Ya. Dan itu ketika kita mulai bertumbuh iman, kemudian memberikan diri dibaptis, maka ketika kita dipersatukan dengan Bapa dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, kita menjadi anggota gereja, ya, anggota keluarga Allah, anggota umat Allah. Nah, dengan demikian kita umat Allah ini berasal dari Allah. Kita ini berasal dari Allah. Siapapun yang mengaku agama apapun itu berasal dari Allah yang sama. Allahnya tidak beda-beda.
Menggunakan Allah yang sama. Kemudian tanda khususnya adalah martabat dan kebebasan anak-anak Allah. Kita ini bermartabat. Kita ini bermartabat. Mempunyai martabat yang khusus sebagai anak-anak Allah. Dan semua ciptaan yang bermartabat itu manusia. Hanya manusia yang memiliki kemartabatan itu. Kemudian hukumnya adalah perintah baru Allah yang berisikan perintah cinta kasih. Jadi tanda khususnya kita menjadi, kok kita disebut umat Allah itu apa? Karena kita bermartabat. Martabat kita adalah martabat yang luhur. Dan kita memiliki hukum cinta kasih. Cinta kasih itu teman-teman lain mengatakan sebagai sebuah ukhuwah, persaudaraan. Tetapi ukhuwah kita, cinta kasih kita itu bukan hanya kepada sesama iman. Jadi yang disebut saudara itu semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, agama yang berbeda. Itulah kita diajak. Dan mereka mempunyai martabat yang sama. Dan mempunyai kebebasan sebagai anak-anak Allah. Ya. Ada pertanyaan Pak Harjanto di 153. Di 154. ada pertanyaan bagaimana dengan sesama di luar gereja. Mereka juga umat Allah kan? Iya, mereka umat Allah. Ya. Jadi teman-teman kalau mungkin ya belajar, ini memang menjadi kesulitan. Nanti di nomor-nomor berikutnya 170-an kalau nggak salah, bagaimana mereka yang beriman lain. Sekarang prinsipnya dulu begini. Teman-teman, di Yohanes 14 ayat 6 kalau nggak salah, atau 6:14, saya tidak terlalu hafal kitab suci. Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Itu teksnya begitu. Aku kebenaran, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Gampang, bahasa yang paling gampang mungkin, nggak enak sing mlebu swarga kalau tidak melalui Yesus. Betul. Benar Pak, 14 ayat 6. 14 ayat 6, betul. Ternyata masih ingat juga. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kalau tidak kepada Bapakku, kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, tidak sampai surga, kan begitu. Teman-teman, banyak orang yang menghayati bahwa berarti kalau orang tidak dibaptis, neraka. Ada yang orang memahami semacam itu. Tapi iman Katolik tidak begitu. Jadi bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang beriman lain, yang belum dibaptis? Teman-teman Hindu, ya, Konghucu, Buddha, mereka itu memiliki unsur-unsur kebenaran. Tadi di teks 14:6 itu dikatakan akulah kebenaran. Artinya kalau orang hidup di dalam kebenaran, secara tidak langsung, meskipun tidak penuh, ia ada di dalam Yesus. Begitu. Meskipun tidak penuh, ada dalam kebenaran. Contohnya, orang yang tidak Katolik tetapi menyantuni orang miskin. Tidak ada orang yang mengatakan itu salah, itu kebenaran. Dan itulah unsur dari Tuhan Yesus. Akulah kebenaran. Akulah kebenaran. Kebenaran itu orang memiliki, maka bagi kita umat Katolik melihat orang-orang yang di luar gereja Katolik itu bagaimana? Mereka adalah anak-anak Allah yang sama juga, yang memiliki martabat yang sama. Hanya mereka memiliki unsur di dalam ajaran mereka memiliki unsur-unsur kebenaran.
kebenaran yang mutlak ada di dalam diri Yesus. Artinya kalau saya berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Yesus, maka saya melewati jalan itu secara penuh. Dan mereka mungkin belum penuh. Diselamatkan atau tidak? Mungkin diselamatkan. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, maka akan diselamatkan. Maka pembaptisan itu dijanjikan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi kalau dibaptis pasti ke surga, belum tentu. Bisa saja kita menolak ahli waris itu dengan hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka bagi orang yang sudah dibaptis, tidak terlalu penting mencari pahala. Pahala itu sudah diberikan kepada kita. Sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, pahala itu kan untuk mencapai surga. Tetapi bagi kita, umat Katolik yang sudah dibaptis, surga itu sudah menjadi warisan kita. Ya, sudah menjadi warisan kita, sudah diberikan secara cuma-cuma. Tinggal kita mengucapkan syukur, mau mengarahkan hidup ke sana. Dengan apa? Dengan berbuat kasih. Maka tidak perlu lagi merebut itu, karena saya sudah memperoleh. Oleh sebab itu, ucapan-ucapan untuk mencapai ke sana itu tinggal saya menjadi tanda. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus menyelamatkan orang lain. Maka teman-teman, bagi orang Katolik yang menghayati iman kekatolikannya dengan baik, pasti mengampuni itu bukan sesuatu yang susah. Karena di dalam pengajarannya, dosaku yang lebih besar ini sudah diampuni, maka tidak ada salahnya ketika aku mengampuni dosa atau kesalahan saudara-saudaraku yang mungkin lebih kecil. Ya. Saya sudah menerima berkat yang lebih banyak, maka saya berbagi berkat kepada orang lain. Itu yang terpenting. Maka itu adalah jalan untuk menuju keselamatan itu. Bukan aku berbuat baik supaya dicatat. Tuhan, aku sudah berbuat baik. Tidak. Tidak demikian. Tetapi ketika aku berbuat baik, itu sebagai ucapan syukur. Karena aku sudah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Allah itu dengan sempurna. Maka ketika aku mengampuni, saya mengampuni karena dosa saya sudah diampuni. Saya menolong karena saya sudah lebih banyak ditolong. Saya sudah lebih besar ditolong. Ya. Kalau saya ingin menerima kebaikan dari orang lain, misalnya, yang begitu besar, tetapi ketika ada orang minta tolong ke saya tolak, bagaimana? Itu bisa terjadi. Saya mau menerima kebaikan, tetapi tidak mau memberikan kebaikan. Saya kira itu. Pak Herman ya. Iya. Pak Herman ada yang bertanya ini. Melalui sakramen baptis kita disatukan menjadi persekutuan. Boleh dijelaskan Pak pertanyaannya gimana? Enggak, ini salah kepotongnya. Gini, saya mau tanya, kan melalui sakramen baptis ya, disatukan melalui persekutuan umat Allah dalam gereja Katolik. Nah, terus selanjutnya saya itu kan Yesus sendiri kan Allah yang turun ke dunia. Nah, otomatis yang di luar Kristen Katolik, mereka percaya Allah. Apakah tidak cukup dengan begitu mereka pun percaya Kristus gitu loh Pak, dan terselamatkan gitu loh Pak. Jadi saya tadi mendengar uraian lanjutnya kok rada bingung. Kan sama aja, Yesus itu adalah Allah turun ke dunia. Nah, mereka juga kan di luar Kristen Katolik juga percaya adanya Allah, percaya benar gitu loh Pak. Jadi apa bedanya gitu loh Pak maksud saya. Makasih Pak. Jadi yang ditanyakan Pak Herman tuh di luar Katolik itu kan nggak percaya Allah. Ya. Nah, padahal kalau Yesus itu kan putra Allah. Nah, bukannya itu sama saja. Cuman masalahnya kan kalau di luar Katolik kan
Kristen Katolik kan mereka nggak tahu kalau Yesus itu putra Allah, tidak mengakui itu kan. Ya memang. Justru itulah, maka ketika kita dibaptis itu kan diutus. Ya, sama seperti para rasul, bagaimana mereka tahu Yesus kalau tidak ada yang memberitahu? Ya, untuk itulah, maka salah satu tugas dalam gereja itu berkerigma, mewartakan, menggemakan, berkatekese. Ya, bisa melalui banyak cara, melalui tingkah laku kita juga bisa. Merasul itu bisa begitu, tapi berkatekese itu dengan mewartakan semaksimal. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka sudah memiliki kebenaran. Sama saja, mereka anak-anak Allah, iya. Tetapi mereka memiliki kebenaran yang belum penuh. Kalau itu ada 3 lemari, 5 lemari, lalu saya harus mencari sesuatu kunci misalnya. Tetapi saya tahu persis, di kunci lemari nomor 2 itu pasti ada. Ya. Kalau saya mau mencari, di nomor 2 itu pasti ada. Nomor 1, 3, 4, 5, 6, apakah ada? Mungkin ada, tetapi saya tidak tahu. Tetapi yang pasti tahu, yang pasti ada di sini. Sama, di dalam Yesus, ya, dan kita ada di sana, di dalam gereja, itu pasti ada keselamatan. Di luar, mungkin ada. Ya, mungkin ada. Dan saya tidak bisa, oh pasti tidak ada. Enggak. Jawaban saya mungkin ada. Ya. Karena di sana ada unsur-unsur kebenaran. Dan unsur-unsur kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya. Siapa yang hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam Yesus. Saya tidak bisa menyalahkan ketika orang berbuat baik, ketika orang menolong orang yang berkekurangan, mengambil anak yatim untuk dididik, mengambil melayani orang yang sudah jompo misalnya, dan seterusnya, banyak hal. Jadi itu, mereka punya Tuhan yang sama, Tuhannya sama, arahnya sama, jalannya beda mungkin, tetapi melalui Yesus itu pasti. Oleh sebab itu ketika kita dibaptis menjadi anak Allah, lalu saya diutus. Ya, saya diutus dalam baptisan itu salah satu perutusannya itu saya diminta untuk bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Ya, dalam koinonia itu saya diutus bersekutu, tetapi saya juga terus harus memuji, memuliakan Tuhan dengan liturginya misalnya. Lalu dengan melayaninya misalnya. Salah satunya dengan pewartaan. Bagaimana nenek saya itu tahu tentang Tuhan Yesus? Kalau tidak ada tetangga-tetangganya yang Katolik atau anak-anaknya yang Katolik ngomong pada nenek saya tentang Tuhan Yesus. Untuk itulah kita itu diutus. Untuk itu kita diutus. Untuk mewartakan itu. Begitu Pak. Pak Herman. Pak Herman. Konek mau bertanya kah? Iya, Ibu. Ya. Saya boleh bertanya langsung tanpa lewat chat, Pak Arjanto? Iya, tapi lebih keras ya Pak suaranya. Langsung aja. Iya. Yang saya mau tanyakan, kenapa di gereja Kristen yang lain, bukan di luar Katolik itu mereka membuat satu ketegasan bahwa kalau tidak menerima Yesus, dia tidak akan terselamatkan. Nah, apakah dulu para rasul itu juga mengajarkan seperti apa yang Pak Harjato sampaikan? Itu pertanyaan saya, Pak. Jadi yang Pak Benyamin tanyakan ini, kalau gereja Kristen mengajarkan di luar Yesus tidak ada keselamatan, gitu ya? Ya, betul. Tapi kalau gereja Katolik, kan seperti yang disampaikan Pak Arjanto tadi, apakah para rasul dulu juga mengajarkan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Arjanto? Jadi pertanyaannya kalau gereja Kristen mengajarkan di luar Yesus tidak ada keselamatan, sedangkan gereja Katolik kok tidak saklek seperti itu. Terus gimana rasul mengajarkan gitu ya? Para rasul mengajarkan, betul Ibu. Kembali ke Yohanes 14 ayat 6 tadi. Jadi yang dihayati
pokoknya kalau tidak melalui Yesus tidak sampai, karena itu pemahaman teman-teman di luar gereja, saya tidak tahu di gereja mana saja, memahaminya itu di Yohanes 14 ayat 6 tadi. Artinya pokoknya kalau tidak dibaptis ya neraka. Artinya kalau jadi pertanyaannya gampang bagi kita untuk bertanya kepada mereka. Pokoknya kalau tidak dibaptis ya ciloko. Tetapi gereja Katolik kan tidak begitu. Semua pahamnya itu begini. Semua itu anak-anak Allah. Ya kan? Kemudian melalui ketika diciptakan ternyata manusia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, maka Allah mengutus para nabi-nabinya supaya mereka mendengarkan dan kembali kepada Allah. Karena dosa pertama itu menceraikan Allah dengan manusia. Dan manusia hidup dengan penderitaannya. Maka itu akan ditarik kembali. Ketika diutus para nabi, mereka tidak mendengarkan dengan baik. Lalu terakhir mengutus putranya sendiri. Toh juga tidak didengarkan. Sekalipun Allah sendiri yang sudah hadir dan tidak percaya. Lalu kita harus paham bahwa Yesus itu hadir untuk keselamatan semua manusia. Jalannya melalui baptisan, melalui iman hidup benar, maka dia akan beroleh keselamatan. Persoalannya, tidak semua orang percaya. Oleh sebab itu, ketika kita dibaptis, kita diutus untuk mewartakan Yesus ke seluruh dunia. Maka kita tidak boleh menghakimi orang-orang di luar Katolik, besok kamu neraka. Tidak bisa. Itu bagian Tuhan. Bagian kita hidup benar dan mewartakan kebenaran. Dan yang lain-lain itu kehendak Allah. Saya kira itu. Itu Pak Benyamin. Gitu ya. Oke, sudah siap ya Pak ya? Sudah. Kita lanjut ya Pak Ari ya. 155. Oke. 155. Dengan cara apa umat Allah ikut ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Teman-teman, dulu ketika kita dibaptis, kita ikut ambil bagian dalam tugas Kristus itu, tugas Kristus sebagai imam, tugas Kristus sebagai nabi, dan tugas Kristus sebagai raja. Kita melalui itu, kita melaksanakan tugas itu. Dengan cara apa? Kita ambil bagian dalam tugas Kristus itu. Maka umat Allah ambil bagian dalam tugas imamat Kristus sejauh mereka yang dibaptis disucikan oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan korban rohani. Jadi, teman-teman, kalau saya ikut perayaan Ekaristi, ya, berarti saya ikut dalam penyucian diri. Tugas imam itu menyucikan. Jadi, tugas imam itu
menyucikan. Kalau saya menyucikan diri atau menyucikan persekutuan itu, kelompok orang lain, keluarga dan teman-teman yang lain, maka saya sedang melaksanakan tritugas Kristus sebagai imamat, sebagai imam. Imam itu menyucikan. Jadi teman-teman bisa melihat dalam hal ini tugas imam itu menyucikan. Maka doa-doa, ziarah mungkin meskipun bukan sakramen, tetapi itu bagian dari pengudusan diri. Ya, pengudusan diri. Mohon maaf itu sebagai pengudusan diri. Gitu ya. Mohon pengampunan, ekaristi itu pengudusan diri. Kemudian yang kedua, mereka yang ambil bagian dalam tugas nabi, dalam tugas kenabian, ya, kenabian Kristus. Jika mereka sungguh-sungguh menghayati iman mereka, memperdalam pemahaman, dan memberikan kesaksian dalam hidup mereka. Gampangnya nabi itu menyerukan, mewartakan. Ya, maka ketika teman-teman yang sudah dibaptis itu lalu ngomong tentang mengajarkan orang lain tentang iman Katolik kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada teman di lingkungan, ini adalah tugas kenabian, tugas ikut dalam pewartaan. Ini tugas nabi. Kemudian yang ketiga, umat Allah mengambil bagian dalam tugas rajawi. Tadi imam, nabi, ya, imam, imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Melalui pelayanan meneladani Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam yang menjadikan dirinya sebagai hamba dari semuanya, secara khusus bagi yang miskin dan menderita. Maka tugas Allah sebagai Raja itu bagaimana kita menolong orang lain, ya, melalui pelayanan-pelayanan meneladani Yesus sebagai Raja semesta alam dalam tindakan konkret sehari-hari. Maka teman-teman, kita dibaptis, ya, kita yang dibaptis itu ikut ambil bagian dalam tritugas Kristus itu sendiri. Dalam tritugas Kristus menjadi imam, menjadi raja, dan menjadi nabi. Imamat, kenabian, kemudian rajawi. Jadi imam, imamat, kemudian nabi, yang kedua nabi, kemudian yang ketiga rajawi ini. Jadi tritugas Kristus itu imam, nabi, dan raja, seperti tadi dikatakan imam, nabi, dan raja ini tadi. Ya. Imam itu bagaimana? Imam itu menguduskan diri. Imam itu menguduskan diri. Lalu nabi itu mewartakan dalam pewartaan. Kemudian kalau tugas sebagai raja itu mempersatukan, kemudian melayani. Raja itu pemimpin tetapi sekaligus pelayanan. Jadi itu teman-teman, dengan cara apa? Kita umat Allah yang sudah dibaptis tadi ikut ambil bagian dalam tritugas Kristus. Semua orang yang dibaptis ambil bagian di sini. Menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi. Bisa dibolak-balik. Imam, nabi, raja, atau nabi, imam, raja. Itu bukan sesuatu yang apa namanya, harus berurutan. Tapi itu adalah tugas Kristus yang bisa kita lihat. Kira-kira itu. Kemudian, dengan cara apa gereja adalah tubuh Kristus? Gereja itu tubuh Kristus. Gereja itu tubuh Kristus. Kita ini menjadi anggota-anggotanya. Ada yang menjadi jari, ada yang menjadi bibir mulut, ada yang menjadi telinga, dan ada yang menjadi tubuh Kristus, tubuh mistik Kristus. Jadi, dengan cara apa gereja adalah tubuh mistik, tubuh Kristus. Teman-teman,
Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang bangkit, mempersatukan murid-muridnya yang setia dengan dirinya melalui Roh Kudus. Jadi roh yang dijanjikan tadi hadir dalam diri para murid. Tuhan Yesus mempersatukan mereka melalui rohnya, mempersatukan dirinya dengan para murid. Nah, dengan cara ini, dengan cara demikian hadirnya Roh Kudus tadi, mereka yang percaya, kita yang percaya kepada Kristus, bisa begitu, sejauh kita dekat dengannya, secara khusus dalam Ekaristi, kita dipersatukan di antara mereka sendiri dalam cinta kasih. Maka dengan mengikuti perayaan Ekaristi itu, kita dipersatukan dengan Kristus. Nah, para murid tadi, mereka, sekarang ini kita, membentuk satu tubuh, gereja, yaitu gereja. Kita itu satu tubuh, yaitu gereja. Dan di dalamnya adalah kesatuan, yang dialami dalam perbedaan para anggotanya, termasuk juga dalam perbedaan fungsinya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain. Tetapi mereka menjadi satu kesatuan, tidak ada yang lebih penting. Yang membedakan saya dengan teman-teman itu adalah fungsinya. Tetapi kita semua adalah anggota tubuh Kristus sendiri. Itu. Jadi dengan cara apa gereja adalah tubuh Kristus? Yaitu tadi, teman-teman, dengan Ekaristi yang mempersatukan dengan kita, kemudian membentuk para murid itu membentuk satu tubuh, kita yang dibaptis membentuk satu tubuh dalam gereja. Nah, kesatuan ini dialami dalam perbedaan para anggotanya. Jari, tangan tentu berbeda dengan kaki. Ya. Termasuk perbedaan-perbedaan fungsi-fungsinya. Maka kita pun di dalam melaksanakan tugas gereja itu sesuai dengan fungsi kita masing-masing, dengan perbedaan kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa dipahami, teman-teman. Kemudian siapakah kepala tubuh itu? Kristus, Tuhan Yesus sendiri. Tadi sudah saya katakan, kepala tubuh. Ya, kepala tubuh yaitu gereja. Gereja itu hidup dari Yesus, dari Dia. Di dalam Dia. Untuk Dia. Jadi, gereja itu hidup dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dan untuk Tuhan Yesus sendiri. Kristus dan gereja membentuk seluruh Kristus. Ya, itu yang dikatakan Santo Agustinus. Semuanya itu menjadi Kristus. Kalau Thomas Aquinas mengatakan kepala dan anggota-anggotanya membentuk pribadi mistik yang satu dan sama. Itu yang dikatakan bahwa pertanyaannya siapakah kepala tubuh Kristus yang membentuk satu tubuh mistik Kristus itu sendiri. Mengapa gereja itu disebut mempelai Kristus? Anda tahu apakah? Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Mengapa gereja itu disebut mempelai Kristus? Gereja itu disebut mempelai Kristus karena Tuhan menyebut dirinya mempelai laki-laki. Mengapa gereja disebut mempelai Kristus? Mengapa gereja mempelainya Kristus? Gereja itu mempelainya Kristus. Karena di dalam Markus 2:19 itu dikatakan Tuhan menyebut dirinya mempelai laki-laki gereja, mempelai gereja. Kristus mencintai gereja, mempersatukan dia dengannya dalam perjanjian abadi. Dia telah memberikan dirinya bagi gereja untuk memurnikannya dengan darahnya dan menguduskannya,
membuatnya menjadi bunda yang subur dari anak-anak Allah. Gereja itu bunda gereja. Ya. Kristus itu bunda gereja. Bunda gereja. Jadi Kristus mencintai gereja. Oke, kita paham. Mempersatukan dia dengannya. Mempersatukan gereja dengan Kristus sendiri dalam perjanjian abadi. Kan Kristus mendirikan gereja di atas Petrus. Kemudian, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku menyertainya sampai akhir zaman. Artinya itu menjadi perjanjian abadi. Bukan hanya sampai tahun 2025 atau dan seterusnya. Kemudian Yesus sendiri telah memberikan dirinya secara penuh untuk gereja. Memurnikannya dengan darahnya. Darah Kristus yang dicurahkan itu untuk pemurnian korban. Menguduskan, menjadikan, membuatnya menjadi bunda yang subur dari anak-anak. Gereja itu bunda yang subur bagi anak-anaknya, dan dalam gereja itu Kristus hadir. Nah, kalau istilah tubuh itu mengungkapkan kesatuan antara kepala, tubuh ini mengungkapkan kesatuan antara kepala ya dengan anggota-anggotanya. Maka diistilahkan suatu mempelai yang menekankan perbedaan dalam relasi pribadi itu. Yang menekankan relasi dalam pribadi itu. Maka teman-teman, itulah yang disebut mempelai Kristus itu gereja. Gereja itu mempelai Kristus sendiri. Kemudian, mengapa gereja disebut kenisah Roh Kudus? Teman-teman, gereja disebut kenisah Roh Kudus. Katakan ini, disebut kenisah Roh Kudus karena Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh itu. Kenisah Roh Kudus. Dipahami dulu, gereja itu disebut kenisah Roh Kudus. Kenisah itu apa sih, Pak? Kenisah itu rumah. Ini rumah. Ya. Kenisah itu bait rumah. Bangunan yang secara khusus. Bangunan yang terbaik. Disebut demikian karena Roh Kudus tinggal di dalam tubuh itu, yaitu gereja. Ya. Teman-teman mungkin agak susah memahaminya. Disebut demikian itu apa? Disebut kenisah Roh Kudus itu, disebut kenisah Roh Kudus karena Roh Kudus tinggal di dalam tubuh itu, dalam gereja, yaitu gereja, baik dalam kepalanya maupun dalam anggota-anggotanya. Jadi di kenisah itu ada kepala, ada tubuh, ada anggota-anggotanya. Roh Kudus juga membangun gereja dalam cinta kasih melalui sabda Allah. Roh Kudus itu membangun gereja sebagai kenisah tadi. Roh Kudus hadir, terus membangun. Sakramen melalui apa? Melalui sakramen-sakramen, keutamaan dan karisma-karisma. Keutamaan Kristiani itu, keutamaan teologal itu melalui iman, melalui pengharapan, melalui kasih itu, melalui keutamaan teologal. Dan karisma-karisma. Karisma itu apa? Karisma itu pemberian diri Allah yang diberikan gratis kepada seseorang demi pelayanan kepada Allah dan sesama. Karisma bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi diterima karena baptis dan krisma. Ketika kita lahir dan belum dibaptis, orang belum menerima karisma-karisma itu. Karisma itu diterima karena pembaptisan itu tadi, dan krisma. Ya. Ada juga disebut sebagai karunia. Tapi ada perbedaan sedikit. Karisma merupakan pemberian diri Allah secara adikodrati dan selalu terarah keluar dan memampukan seseorang untuk memberikan pelayanan secara efektif demi kerajaan Allah. Karisma itu pemberian gratis
yang harus kita berikan keluar, ya, kita memberikan pelayanan keluar. Ini pemberian dari Tuhan yang adikudrati, bukan serta-merta ada ketika kita lahir, tetapi karena pembaptisan. Maka memampukan kita, karisma tadi memampukan kita untuk memberikan pelayanan keluar demi kerajaan Allah. Itu teman-teman yang bisa kita pahami dari nomor 150 sampai 159. Hari ini saya kira sementara cukup sampai di situ. Mungkin kalau ada pertanyaan ini 1 jam sudah sedikit lewat, tapi tidak apa-apa. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat siang Pak Harjanto. Bu Yani Saya Yani Pak. Ya. Saya mau bertanya mengenai keselamatan. Seperti yang kita tahu, akibat dosa asal adalah maut. Serta yaitu pria harus bekerja dan perempuan harus merasakan sakitnya melahirkan. Seperti yang tertulis di Kejadian 3 ayat 16-17. Sementara Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dan sudah dibayar lunas dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Terus kemudian Pak, pertanyaannya adalah kenapa sampai hari ini maut itu masih ada dalam kehidupan manusia? Yaitu laki-laki harus bekerja dan perempuan harus merasakan sakitnya melahirkan. Padahal semua itu kan sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Yesus. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya, Yani. Dalam Genesis, dalam kisah penciptaan itu memang manusia diciptakan dulu itu bersemuka dengan Allah dalam Taman Firdaus, Taman Eden. Mereka bisa melihat dari muka ke muka dengan Allah. Tetapi karena pilihan bebasnya, manusia itu diciptakan dengan dengan segala kelebihannya, dengan martabatnya, tetapi sekaligus diberi kebebasan. Nah, dengan kebebasannya, maka Tuhan menyerahkan seluruh alam semesta, seluruh dunia, seluruh isi taman itu kecuali semua boleh kecuali buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, kecuali. Kemudian manusia pertama tergoda masuk dalam godaan itu dan mengikuti godaan itu, maka karena pilihan bebasnya manusia jatuh ke dalam dosa dan dibuang. Akibat dari dosa adalah penderitaan. Jasmani, secara jasmani itu. Kemudian kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus itu sebenarnya mau mengembalikan manusia kepada persekutuan dengan Allah. Ya. Kristus itu mau menebus manusia untuk kembali kepada persekutuan dengan Allah. Maka dengan baptisan diharapkan kita akan kembali hidup berbahagia seperti rencana Allah semula. Bagaimana manusia bisa hidup berbahagia di dalam kerajaan Allah. Maka Yesus datang untuk memberikan, membuatkan jalan, kemudian mengajarkan, memperkenalkan Allah yang sungguh-sungguh. Karena kan orang tidak mengenal Allah dengan baik. Maka diutus nabi-nabi bahwa Allah itu begini, sampai Yesus Kristus. Dan mereka harus mengenal Yesus dan mengenal Allah, dan Yesus memperkenalkan dirinya. Dan kelak semua orang akan
diharapkan oleh Yesus, maka bagaimana orang-orang itu kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Tentu kalau sekarang masih ketika melahirkan sakit, karena kita masih di dunia, ya, maka rencananya Allah itu bukan nanti kita akan memperoleh badan yang baru dengan hidup baru di surga, dan itu sudah tidak ada lagi. Maka sekarang ini kita sedang dalam peziarahan untuk mencapai keselamatan seperti yang diangan-angankan oleh Yani tadi. Iya, Yonek, kalau sudah tidak merasa cemas, sakit, nah, maka ini yang disebut sebagai dunia fana. Nanti ketika kita sudah masuk di dalam keabadian, maka kita sudah tidak akan menerima semacam itu. Kalau saya bahagia, bahagianya itu ya abadi. Ya, bukan hanya 3, 4, 5 bulan. Seperti ketika kita memperoleh hadiah mobil misalnya. Sukanya itu ya sementara, paling 2-3 bulan, 1 tahun sudah nggak terasa bahagianya itu. Tetapi sama dengan kesedihan. Kesedihan kita itu akan berakhir kalau di dunia ini. Tidak akan ada orang sedih dari lahir sampai usia 70 tahun mati. Tidak ada. Tetapi orang mengalami kebahagiaan, tetapi belum sempurna. Orang mengalami kesedihan, tetapi belum sempurna. Maka kelak yang kehadiran Kristus itu ketika membuat mukjizat hanya untuk mengalami kebaikan Allah. Dan kebaikan Allah itu nampak nanti ketika kita bersama para kudus di surga, bersama Allah di surga. Jadi ini sementara. Lambang-lambang, kesembuhan-kesembuhan itu hanya untuk mengatakan bahwa begini loh, bahwa Allah itu berkuasa. Maka ketika sekarang masih hidup di dunia ini, inilah perjuangan bagaimana untuk merebut kehidupan kekal di surga itu. Kira-kira begitu. Jadi meskipun sekarang kita sudah diutus sebagai benih, nah itu keselamatan, mukjizat-mukjizat itu benih-benih kebaikan Allah, dan kita harus juga mengalami atau menjadi sarana penabur benih keselamatan bagi yang lain. Itu baptisan diutus untuk ke sana. Begitu, Dani, kira-kira. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi disebutkan, kan Yesus sudah menebus. Yang ditebus itu dosa. Yang ditebus itu dosanya, ya. Tapi sekali lagi cenderung seperti yang dijelaskan Pak Harsiato, cenderung kebebasan kita untuk memilih. Kita mau untuk berjuang dalam hidup ini, dan kebetulan yang sekarang kalau zaman now ya, mungkin yang bekerja susah payah bekerja bukan hanya laki-laki ya. Sekarang mungkin perempuan juga susah payah bekerja. Tapi kita dalam perjuangan tersebut kita masih bisa memuliakan Allah. Nah, sebelum kita berakhir, saya punya polling. Boleh Bapak Ibu sempatkan waktu sebentar, saya launch polling ya. Oke, yang pertanyaan pertama ini. Kelihatan nggak? Kelihatan di HP ku nggak? Ada. Apa yang Anda butuhkan untuk dipelajari berikutnya? Bisa dipilih lebih dari satu. Ya, mau materi KKGK atau mau sharing problema keluarga. Ini menarik juga nih. Atau kalau mau tema lainnya silahkan ditulis di chat. Silahkan dipilih. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Anda lebih menyukai tampilan yang mana? Seperti biasa yang sharing screen atau yang seperti dicobakan hari ini. Jadi materinya kita tembakkan di tembok dengan LCD, terus Pak Arjanto kelihatan mengajar di sebelahnya. Oke, ini hasil pollingnya Pak. Oh, KKGK masih disukai Pak. Oh, sama KKGK dan sharing problema keluarga sama 67%. Oh, lebih suka screen sharing mereka. Mereka lebih suka. Oh, tapi juga ini mulai menambah juga. Oh, hampir 50-50 lah. Screen sharing 57%, yang di tembok ini 43%. Baik, saya akhiri pollingnya ya. Share resultnya, ya teman-teman bisa ngelihat. Oh, sharing problema keluarga disukai Pak, 71%.
Oke, jadi teman-teman kalau misalkan begitu, kita mau coba nih. Kemarin saya juga diskusi sama Pak Harjanto, kelihatannya bagus juga kalau misalkan Pak Harjanto ini mungkin sering punya banyak cerita yang dibukukan di Facebook yang dikasih judul cerita cinta ya, mungkin teman-teman tahu. Tapi ada baiknya juga kalau kita mendengarkan misalkan kemarin Pak Harjanto memberi contoh tentang suka duka antara anak menantu dan orang tua ini kalau tinggal satu rumah seperti apa. Kalau misalkan memang tertarik, kita mungkin akan coba kupas itu di seminggu atau 2 minggu ke depan. Mungkin karena hampir 50% mungkin nanti diselang-seling sama KKGK gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi nanti Pak Harjanto bersharing. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan, misalkan ada kesulitan apa, boleh juga dipertanyakan ke Pak Harjanto. Gitu. Baik, untuk mengakhiri, boleh minta tolong Pak Harjanto yang memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang telah kami terima. Hari ini kami menyelesaikan satu sesi belajar KKGK bersama. Berkatilah untuk selanjutnya agar segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan menjadikan keselamatan bagi kami semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Oh ya, kita foto bersama dulu ya. Boleh tolong dinyalakan videonya masing-masing. Tadi sekitar ada 15 orang nih, sekarang sudah ada beberapa yang sudah keluar. Nah, yuk. Halo Kak Dian, halo Civivi, halo Pak Siswanto. Hey. Pak Herman belum nyala nih videonya. Ya, hitungan ketiga lihat kamera ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mau tanya, kalau mau mendapatkan buku Siarah Batin di mana ya? Buku Siarah Baptis. Siarah Batin, iya, Siarah Batin. Biasanya saya itu November sudah beli di toko buku itu, tapi kan ini tutup. Saya bisa mendapatkan tapi di mana? kalau di toko buku SMTB biasanya ada. Oh, masih buka? Enggak, maksudnya kalau memang ada mungkin nanti titip pesan ke sekretariat aja Bu untuk oh gitu. Dulu. Oke. Ya. Gitu. Saya udah langganan tuh siap tahun. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih ya semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat